Di sini Mas Keraton Kasepuhan luasnya 25 hektar ya. Sekarang Keraton Kasepuhan dipimpin oleh raja atau sultan sepuh yang ke-15 ya. Itu yang di bagian depan Mas, bangunan gedung museum pusaka Keraton Kasepuhan yang baru atau yang modern. Itu gedung museumnya pada tanggal 18 September tahun 2017 diresmikan oleh Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Ini merupakan gedung museum termodern di Jawa Baratnya ya. Mandungan. Kamandungan artinya andalan atau cagaran. Itu airnya dari zaman dahulu sampai sekarang dipergunakan untuk menyuci, menjamas senjata, tombak-tombak dan keris setiap tanggal 1 Suro atau 1 Muharram kemarin ya. Gitu. Mau foto dulu bersama-sama di sini Mas? Silakan cek belok kiri buat koleksi di sini fotonya. Nanti masih banyak Bapak sesi fotonya di setiap ruangan, di pintu, di gapura buat koleksi di rumah ya. Ini musola besar, tempat ibadah sholat 5 waktu orang-orang dalam keratonnya ya. Di halaman Keraton Kasepuhan terdapat Taman Andaru atau Taman Dewan Daru. Di tengah-tengah Taman Andaru terdapat meja batu yang dibuat di Gujarat, India. Kemudian bangku batu dibuat di Kalingga, India. Itu persembahan hadiah dari Dr. Stamper Raffles ya. Juga terdapat 2 patung macan putih atau Maung Bodas. Itu patung macan putih atau Maung Bodas simbol kerajaan Pajajaran. Patung macan putih atau Maung Bodas menandakan Keraton Kasepuhan penerus pewaris kerajaan dari Pajajaran. Sunan Gunung Jati, Syekh Sarip Hidayatullah, cucunya Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Ya Mas, kita ketemu. Itu Bapak yang bercat putih dinamakan Gapura Kutagara Wadasan. Gapura Kutagara Wadasan yang dibuat tahun 1678 Masehi pada masa Sultan Sepuh yang pertama. Nah itu Mas, bagian atas dan bagian bawahnya mengandung seni khas Cirebon. Yang di atas ornamen relief ukiran Megamendungan, lambang filosofi, pelindungan, pengayoman dan sumber kehidupannya. Kemudian di samping kanan dan kiri itu yang di bawahnya relief batu karang atau Mari Mas. Yuk, mari Mas kita ke dalam sebentar ya. Yuk, dipakai saja ya. Di serambi bagian depan bangunan Istana Keraton Kasepuhan di sini dinamakan ruangan Jinem Pangrawit. Jinem itu artinya kajineman, tempat tugas. Pangrawit, rawit kecil. Tapi yang dimaksud kecil sini adalah lembut, halus, baik etikatnya bila kita hendak masuk ke dalam keraton. Di sini Mas, ruangannya zaman dahulu dipergunakan tempat tugas Pangeran Patih atau wakil sultan menerima tamunya. Hanya semenjak tahun 2010 para pengunjung sudah tidak diperbolehkan masuk lebih dalam, hanya untuk keterlibatan saja. Silakan Mas, silakan dilihat dulu. Sebentar ada satu sedang tawasul untuk ya. Mari Mas, dokternya kita foto dulu bersama-sama di sini. Nanti kelihatan sakat yang atasnya backgroundnya. Silakan sini Mas, sebentar ya. Berwarna biru ini gambarnya menggambarkan suasana negeri Belanda di Eropa dengan gambar ciri khas rumah, pantai, dan kincir angin. Kemudian Bapak, keramik porselennya kalau yang berwarna coklat ini gambarnya mengandung kisah dari kitab Injil dari Perjanjian Lama ya. Seperti ini Mas, gambar Isa Al-Masih atau Yesus dalam agama Kristen. Jadi Mas, struktur pola bangunan Keraton Kasepuhan mengambil 4 alkulturasi budaya dari agama Hindu, Buddha, Islam, ditambah Kristen dari Eropa. Keramik-keramik porselen dengan model tiang Eropanya di depan seperti itu ya. Oh, Islamnya mana?
syiar Islamnya, kerajaan kesultanannya. Jadi, Gambarnya? Mas, bukan. Jadi di sini Mas keratonnya pengembangan syiar agama Islam. Pengen tanyakan. Ya. Ada yang ditanyakan Mas. Kalau itu lagi ngapain? Itu Mas ini kan Iya, itu lagi ngapain? juru kunci bangsa, beliau mengarwah tawasul ya, Iya. supaya diberi keselamatan, kelancaran untuk para pengunjung. Oh, gitu. Amin. Berhubung ini kan dalam rangka menjelang Jumat, malam sore Jumat. Oh, iya. Tradisi di keraton itu masih dilestarikan Mas, ya. Utamanya di sini itu mengingatkan bahwa kalau itu dupa atau mengingat sunnah Rasul, bagian dari sunnah Rasulnya untuk mengingatkan kita bahwa besok itu hari Jumat. Setiap malam Jumat. Apanya? Atau pelaksanaan. Betul. Sesuatu Mas tergantung ikat kitanya ya, keyakinan kitanya ya. Kembali lagi pada yang awalnya. Tapi Mas kalau tradisi di sini itu masih dilestarikan seperti sesajen dan sebagainya ya. Saya jelaskan ya. Ini batu karang Mas, perekatnya terbuat dari putih telur ya. Mari dibantu fotonya. Mas, bantu Mas. Fotonya sini. Ini pernah viral di media sosial. Ini Bapak batu karang atau wadasan, arti filosofinya kita hidup. Mari bantu Mas. Ya. Ayo. Yuk Bapak Mas. Kena angkat dia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tos. Jadi Mas perempuan yang mereka hendak foto di depan patung macan putih yang sedang berhalangan, itu jangan sampai menyentuh patung macan putihnya. Di sana yang suka kerasukan, kesurupan, trans ya. Bahkan anak-anak kecil Mas, kalau mereka naik di atas patung macan putih juga lama-kelamaan bisa kerasukan sini. Di sini kalau anak indigo atau spiritualis bisa mengatas kekuatannya, tapi risikonya ya trans ya. Tasnya melengkung beratap tembok seperti jembatan hub. Bacem sebelum dipasang, daun pintunya dibacem terlebih dahulu direndam ya. Itu pintu bacem atasnya dihiasi porselen keramik dari Cina dinasti Ming. Keramik yang dibawa salah satu istrinya Sunan Gunung Jati yang keempat, putri dari Cina Mualaf, putri Ong Tenio, putri Kaisar Tiongkok Yuan dinasti Ming. Satu pohon Mas tanpa sambungan daun pintunya ya, kayu jati, dibuat tahun 1678 Masehi pada masa Sultan Sepuh yang pertama. Kemudian di terdapat bangunan langgar alit atau musola kecil yang dibangun tahun 1678 Masehi pada masa Sultan Sepuh yang pertama. Ada bagian atap sirap kayu jati dengan lantainya ya. Kalau sakatiangnya masih utuh, masih asli. Itu Mas sakatiangnya menggambarkan sedulur papat kelima pancer, yang artinya manusia diciptakan terdiri dari 4 unsur elemen. Unsur elemen tanah, air, udara, dan api. Juga itu sakatianya menggambarkan 4 mazhab yang dianut oleh agama Islam ya. Nah ini lantainya Mas dari marmer Belgia, persembahan dari Belanda Eropa ya. Yuk sebelum kita foto di atas sakatianya Mas, kita lihat dulu ruang keraton sebentar yuk. Pak, para pengunjung sudah tidak diperbolehkan masuk lebih dalam, hanya untuk ketertiban saja karena masih keras sekali di atas ruangannya ya. Ya silakan lihat dulu. Tarik ke sini ya. Itu Bapak yang paling atas, yang paling ujung, yang di atas naik tangga. Ruangan Bangsal Agung Panembahan, dibangun pada masa Sunan Gunung Jati tahun 1529 Masehi. Itu yang di atas merupakan ruangan tempat singgasana raja atau sultannya. Yang mana? Oh itu. Yang paling atas Bapak, di tengah-tengahnya terdapat kursi singgasana kesultanan yang dinamakan kursi Gading Gilang Kencana. Kemudian nanti Bapak, di belakang kursi singgasana terdapat ranjang kencana untuk istirahat siang sultan atau raja. Nanti itu ranjang kencananya yang berkelambukan selendang 9 warna ya. Nah, ini Mas yang di bagian depan ruangan Bangsal Prabayaksa, dibangun tahun 1682 Masehi pada masa Sultan Sepuh yang pertama, tempat bersidangnya para petinggi keraton kasepuhan dahulunya. Sampai sekarang ruangannya masih dipergunakan kalau untuk upacara adat dan tradisi, juga untuk menyambut tamu-tamu sultannya ya. Yuk sebentar Mas, kita masuk ke dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Mas ada pintu yang tertutup tirai, pintu samping tempat tinggal raja atau sultan beserta keluarganya. Di balik pintu dinamakan
bangunan kedaton atau dalam arum. Kedaton atau dalam arum tempat tinggal raja atau sultan beserta keluarganya turun temurun sampai sekarang ya. Nah kemudian Bapak, di tembok dinding bangsa Prabayaksa terdapat relik. Ini reliknya dinamakan relik kembang kanigaran, lambang kenegaraan. Itu reliknya terbuat dari putih telur, kapur siri dan pasir. Itu Mas reliknya penuh dengan nuansa etnis Cina, Tionghoa. Karena salah satu istrinya Sunan Gunjat yang keempat putri dari Cina Mu'alaf, putri Aung Ten ya. Aku terus budaya saja. Syekh Said Hidayatullah atas Sunan Gunjati tahun 1529 Masehi sudah menggunakan lepahan kapur pasir dengan bata-bata merah. Ini cat ulang saja warnanya ya. Itu Mas pendopo atasnya seperti itu bentuknya ya. Itu teh emas. Bukan, Mas, kalau cat warna emas itu Mas lambang keagungan, kewibawaan. Bisa kalau Ya. dilihat buku ini. Nggak bisa terkunci, kunci ya. Di sini Mas yang masih sakral sekali ya, makanya ada renovasi masih asli. yang dipugar Mas hanya bagian atap genteng, plafon dengan lantainya juga ya. Tadi cat ulang saja warnanya, cat ulang ya. Nah di sini Mas bangunan keputren. Keputren zaman dahulu tempat tinggal anak raja yang perempuan yang belum nikahnya. Di bagian timurnya Kaputran, tempat tinggal anak raja yang laki-laki. Jadi Bapak zaman dahulu tempat tinggal anak raja yang laki-laki perempuan yang belum nikah tempat tinggalnya. Mas bentar ya. Berhubung sudah sore, perhatikan Mas ya. Itu Mas tanpa sekarang masih siang ya, masih sedikit terang ya. Nah, sekarang Mas sedikit gelap ya, sedikit redup ya. Sekarang masih sedikit terang ya. Kita kembali mari. Mari. Di sini Mas, di sini khusus satu Mas konturdor buaya putih dengan macam putih. Tapi yang suka merasuki orang itu macam putih yang mau bonasnya. Sini ya. Menjadi cute. Tinggal. Nanti Mas kalau kita hendak masuk ke situs, Bagus, keraton bagus. yang pertamanya yang awalnya keraton Pakuwati yang dibangun tahun 1430 Masih yang terdapat dua buah surga. Tadi oke mistis. Misalnya Bapak nanti satu orang tiketnya 10.000 rupiah ya. Nanti sekarang bisa mandi ritual dan sebagainya. Mistis. Tapi itu Tapi kan dia mantu. Oke dia kan itu. Aku reti dia gitu. Tapi nu kang rumah mantunya. Tinggal ikan ro. Dia mantu. Dia. Cina orang kok mau? Cina orang kumaha mal eta. Kumaha? Bupati Majalengka, Bupati Indramayu, Kuningan, dan Cirebon sidang di ruang dalamnya. Ini Mas ada ukiran bunga teratai atau bunga lotus menggambarkan keraton Kasepuhan bersahabat budaya dengan negara Cina yang beragama Buddha. Bunga teratai dapat hidup di atas di udara, bisa hidup di bawah di air. Artinya Mas, kita hidup harus selaras, harus bisa menyesuaikan diri dalam segala kondisi dan keadaan, tidak boleh patah semangat. Juga terdapat ukiran binatang gajah. Itu binatang gajah menggambarkan keraton Kasepuhan bersahabat budaya dengan negara India yang beragama Hindu. Binatang gajah Mas kalau menguak itu nanti belalainya bengkok. Artinya Mas kalau kita membangun rumah, antara pintu depan rumah dengan pintu belakang rumah tidak boleh lurus, tidak boleh sejajar, harus miring atau serong. Feng Shui-nya biar nggak boros ya. Allahu a'lam. Juga Mas terdapat ukiran buah manggis, tapi sekarang catnya sudah diganti dengan warna kuning keemasan, lambang keagungan. Buah manggis simbol kejujuran. Buah manggis kalau kelopak kunci buahnya di atas ada 4, pasti isi dalamnya ada 4. Buah manggis kalau kelopak kunci buah di atasnya ada 5, pasti isinya ada 5 di dalamnya. Jadi jujurnya luar dalam, tidak suka berbohong. Buah manggis Mas walaupun kulitnya jelek, hitam-hitam kecoklatan, tapi isi dalamnya putih suci bersih ya. Itu yang terakhir Mas, yang terdapat kedua bola matanya yang berwarna merah. Itu ukiran makhluk Banaspati, ukiran makhluk kemangmang, makhluk bola api, makhluk simbol dimensi lain.
kita yang beragama Islam harus meyakini akan adanya makhluk dimensi lain yang gaib seperti jin. Walaupun beda alam, beda dimensi ya. Kalau itu suling. Itu mas simbol perlengkapan dan peralatan ya. Menandakan lidah kita harus dijaga mulutnya. Ini Bapak barangkali berkenan kita foto dulu di sini di atasnya. Kita foto mengambil drone saat yang di atas. Itu Isra Mi'raj di sini ya. Mi'raj Panggungnya ini. Iya, ya di sini mas bersama-sama yang terpenting ini kelihatan ya backgroundnya. Ini ya. Tidak lurus lantainya serong ya, miring biar nggak boros. Nah itu mas tidak lurus lantainya serong ya, ke arah kiblat juga ya. Jadi menandakan mas pintu depan rumah dengan pintu belakang tidak boleh sejajar ya, tidak boleh lurus. Nah di sana mas yang itu dapur maulid Maulud dapurnya dipergunakan setahun sekali pada waktu bulan Maulud di sana ya. Di sana mas yang bercampur baur ya. Energi nikmatnya. Tujuannya untuk apa? Apanya? Biasanya orang-orang Itu selain hiburan uji nyali. Indigo. Jadi mendalami mas, memang gaib itu ada. bukan pesugihan. Oh, enggak ada. Enggak ada. Di sini mas siar Islam ya. Kalau dulu bukan siar Islam sudah kaya keratonnya menjajah. Di sini tuh siar Islam ya. Iya, yuk ke dalam ya. Mari Pak, ke depan dulu silakan. Gimana? Ini ditata. Ya. Bentar Pak ya. Bentar. Kurang kira. Ya, di sini mas bersama-sama kita foto di depan pintu bupatinya ya. Mari dibantu. Semua silaturahmi dimintakan doanya bersama-sama ngalap barokah. Oh, ziarah misalnya. Betul ya, silaturahmi berjarah. Yuk. Dijelaskan sejarahnya sambil foto-foto. Yang kedua mas berjarah silaturahmi ke dalam waknya sultan seperti keraton spiritualisnya. Ya, ini lebar. Sini mudah-mudahan mas buat kelancaran ya pemerintahan. Itu yang di bagian selatan Bapak itu bangunan kedaton atau dalam arum tempat tinggal sultan atau raja beserta keluarganya turun temurun sampai sekarang. Besar mas ya, yang umum nggak boleh masuk ke sana. Yuk mari silakan. Hai guys. Tadi Keputren tempat tinggal anak raja yang laki-laki mas, sekarang yang perempuan ini Keputren tempat tinggal yang laki-lakinya para pinangeran dahulunya. Yuk. Ini untuk silaturahmi juga untuk berbagai keperluan spiritualis mas ya. Ya kita ke dalam. Tadi kita ke duluan yang lain ya masuknya. Yuk kita sini sebentar. Ini bangunan Keputran tempat tinggal anak raja yang laki-laki pinangerannya ya. Mari mas silakan Bu di sini. Apa? Kita silaturahmi kepada beliau pangeran sepuhnya ya. Sini silakan. Enggak apa-apa merokok mas. Boleh. Sampai. Pertama kita silaturahmi kepada beliau. Nanti yang terakhir mas kita nampak tilas berjarah di situs keraton pertama, keraton Pakubuwono yang ada di buah suburnya ya, al barokahnya. Jadi kita silaturahmi kepada leluhur yang sudah tidak ada mas. Nanti sarang ini didoain dulu sama pangeran, setelah didoain nanti di rumah dipakai Pak. Kalau air untuk mandi dan untuk diminum langsung juga boleh.
kalau minyak, kalau bapak ada urusan nanti pakai Pak. Jadi untuk bapak mau berangkat kerja, mau berangkat apapun yang sifatnya yang positif ya, nanti minyaknya dipakai. Jadi menurutnya 12. Kalau mengambil dari generasi Sultan Sepi yang pertama sampai yang kedua itu ya dari 12 generasi. Nah sebentar mas ya. Nah, bapaknya mau ngambilnya sarananya apanya aja silakan Pak. Itu mas bapak itu air yang diambil dari sumber Agung Pakumwati. Sumurnya dibuat tahun 1430 Masehi. Sumurnya dibuat oleh Syekh Bentong, putra Syekh Kuro, Syekh Hasan dari Karawang. Itu mas airnya mas tidak pernah surut ya dari zaman dahulu sampai sekarang. Itu airnya sudah ada penelitian dari berbagai mahasiswa dan mahasiswi. Nanti mas airnya kalau untuk dikonsumsi diminum jangan dimasak, jangan direbus. Nanti kalau dimasak mas kandungan mineralnya hilang rusak. Di sini mas kadar pH-nya atas 7,5 basah ya. Untuk kesehatan untuk mengobati spiritual ya. Waktu Raja Bulung ya. Ya makanya itu. Sekarang yang sudah 18 ya 15 ya. Dengan kalau beliau adalah ke 15 ya 15. Ini panjang hari. Saya nggak punya salah. Minjam.